Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jihan Salina Putristia dari Stikes Akbid Wijaya Husada, Prodi D3 Keperawatan tingkat 2B. Di sini saya akan melakukan praktik tindakan PNC atau postnatal care. Untuk definisinya, PNC adalah masa nifas yang dimulai sejak bayi lahir dan plasenta bayi dilahirkan hingga keadaan kandungan kembali seperti saat sebelum hamil. Fungsi dari PNC yaitu yang pertama, untuk meningkatkan pemulihan fungsi tubuh, untuk memantau adaptasi fisiologis dan psikologis klien, untuk mencegah perdarahan, serta untuk memberikan pendidikan kesehatan kepada ibu dan bayinya. Sebelum melakukan tindakan, di sini saya telah menyiapkan alat-alatnya. Yang pertama itu ada sphygmanometer, ada stetoskop, ada bengkok, ada kom yang berisi kapas DTT, handscoon, ada tisu untuk membersihkan aksila, ada alcohol swab, ada jam tangan, pen light, termometer, ada perlak atau underpant. Langkah pertama yaitu melakukan pengkajian identitas klien, komunikasi terapeutik, serta informed consent. Selamat pagi, Bu. Apakah benar dengan Ibu Anhan? Saya perawat Jihan yang bertugas dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Di sini saya akan melakukan tindakan perawatan pasca melahirkan ya, Bu, yang bertujuan untuk meningkatkan pemulihan fungsi tubuh ibu, mencegah perdarahan, serta memberikan pendidikan kesehatan diri ya, Bu ya. Waktunya kurang lebih 10 menit, tempatnya di sini. Apakah Ibu bersedia? Setelah itu, saya akan menutup sampiran untuk menjaga privasi klien. Setelah itu, saya akan melakukan mencuci tangan secara 6 langkah. Ibu, saya cuci tangan dulu ya. Mencuci tangan 6 langkah. Yang pertama, menggosok kedua telapak tangan, punggung tangan secara bergantian, sela-sela jari secara bergantian, buku-buku jari secara bergantian, kedua ibu jari secara bergantian, dan kuku jari secara bergantian, lalu dibilas dari ujung kuku sampai atas siku serta dikeringkan. Setelah itu, saya akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital yang terdiri dari pengukuran tekanan darah, pengukuran suhu tubuh, pengukuran nadi, dan respirasi. Baik Ibu, saya mulai ya Bu pemeriksaannya dari mulai tekanan darah ya Bu. Maaf Bu, lengan bajunya saya gulung ya Bu. Ibu sebelumnya dari darah tinggi gak? Setelah itu dilanjutkan pada pemeriksaan suhu tubuh. Sebelumnya saya akan membersihkan aksila pasien menggunakan tisu. Ibu, aksilanya mau saya bersihkan dulu. Ibu kancing bajunya mau saya bantu buka atau buka sendiri? Maaf ya Bu, saya bersihkan. Tidak lupa untuk tetap menjaga privasi klien. Lalu letakkan ke bengkok. Meletakkan termometer di aksila pasien. Maaf ya Bu, dikempit ya Bu. Sambil menunggu hasil pemeriksaan suhu tubuh, saya akan melakukan pengukuran nadi dan respirasi sambil dilihat perkembangan dadanya. Dihitung selama 1 menit penuh. Setelah itu, mengambil termometer yang ada di aksila pasien. Maaf ya Bu. Lalu dibaca hasilnya. Setelah dibaca, bersihkan termometer menggunakan alcohol swab. Setelah itu, letakkan kembali termometer pada tempatnya. Ibu, kancing bajunya mau saya pasangin atau Ibu sendiri? Setelah itu, saya akan memakai handscoon.
itu saya akan melakukan pemeriksaan fisik. Baik Ibu, sekarang saya mau melakukan pemeriksaan fisik ya Bu ya, dari bagian kepala terlebih dahulu. Ibu bersedia kan? Yang pertama, diinspeksi bagian kepala, maaf ya Bu ya. Diinspeksi bagian kepala, dilihat distribusi rambutnya kotor atau tidak, terdapat kerontokan atau tidak, dan dilihat juga rambutnya berminyak atau tidak. Bersih ya Bu ya. Setelah itu dipalpasi bagian kepalanya. Maaf ya Bu. Bu ada nyeri tekan? Enggak ya Bu ya. Setelah itu pemeriksaan bagian wajah. Dilihat, diinspeksi terlebih dahulu terjadinya pembengkakan atau tidak. Lalu dilihat juga apakah adanya kemerahan pada wajah atau tidak, serta dipalpasi. Ada nyeri tekan enggak Bu? Enggak ya. Setelah itu pemeriksaan bagian mata. Yang pertama, diinspeksi terlebih dahulu bentuk matanya, bagian kanan dan kirinya simetris ya Bu. Setelah itu dilihat juga bagian konjungtivanya, anemis atau ananemis. Maaf ya Bu, saya lihat. Setelah itu dilihat bagian skleranya, maaf ya Bu, anikterik ya Bu ya. Setelah itu dilihat juga refleks pupilnya menggunakan penlight. Ibu, jika cahayanya ke sini, Ibu ke sini ya Bu ya, berlawanan arah. Baik ya Bu ya. Setelah itu dipalpasi. Maaf Bu, ada nyeri tekan Bu? Enggak ya. Setelah itu pemeriksaan bagian hidung. Yang pertama diinspeksi terlebih dahulu bentuk tulang hidungnya. Setelah itu diinspeksi bagian hidungnya, dilihat. Maaf Ibu, tidak ada sekret ya Bu ya. Lalu dipalpasi. Maaf Bu, ada nyeri tekan Bu? Ada ya. Setelah itu pemeriksaan bagian mulut atau bibir. Pertama diinspeksi bagian bibirnya lembab ya Bu ya, warnanya juga merah. Ibu bisa buka mulut. Giginya juga lengkap, tidak ada sariawan ya Bu ya, gusi tidak berdarah. Palpasi, ada nyeri tekan Bu? Tidak. Setelah itu pemeriksaan bagian leher. Ibu bisa menengadah sedikit, diinspeksi terlebih dahulu, tidak ada pembesaran kelenjar tiroid ya Bu ya, tidak ada pembesaran kelenjar limfe juga. Ibu bisa nengok sebelah sini. Vena jugularisnya juga teraba ya Bu ya. Lalu dipalpasi, ada nyeri tekan Bu? Coba Bu menelan Bu. Ada nyeri tekan? Tidak ya Bu ya. Setelah itu pemeriksaan payudara. Yang pertama, izin terlebih dahulu kepada klien untuk membuka baju bagian atas. Ibu, maaf ya Ibu, saya buka baju bagian atasnya ya Bu. Gak apa-apa Bu? Maaf ya. Setelah itu inspeksi atau melihat bagian bentuk payudara klien simetris bagian kanan dan kirinya. Dilihat bentuknya simetris ya Bu ya. Setelah itu dilihat juga adanya lesi atau kemerahan pada sekitaran payudara. Setelah itu mempalpasi bagian payudara untuk mengetahui adanya nyeri tekan atau pembengkakan. Maaf ya Bu ya, saya raba ya Bu. Ada nyeri tekan nggak Bu? Nggak ya. Setelah itu mempalpasi juga secara melintang untuk mengetahui adanya pengeluaran air susu atau tidak. Maaf ya Bu, saya tekan lagi secara melintang. Ada ya Bu ya. Setelah itu menarik dari bagian aksila sampai pangkal ujung payudara untuk meraba melihat adanya benjolan atau tidak. Maaf ya Bu, tangannya sedikit direnggangkan. Menarik dari bagian aksila sampai bagian ujung payudara. Sekali lagi. Tidak ada benjolan ya Bu. Setelah itu jika pengeluaran air susu mengalami sumbatan, bisa dilakukan pijat laktasi atau pijat oksitoksin. Selanjutnya yaitu pemeriksaan bagian abdomen. Yang pertama, Ibu saya inspeksi dulu ya Bu ya, saya lihat. Maaf Bu. Yang pertama dilihat perkembangan involusi uterus setelah Ibu melahirkan. Lalu dilihat juga adanya kemerahan atau tidak. Setelah itu dipalpasi bagian abdomennya. Maaf Ibu, ada nyeri tekan tidak? Setelah itu juga diraba bagian abdomen bawah. Jika abdomen teraba lembek, tandanya pasien kehilangan tonus otot. Pemeriksaan yang selanjutnya yaitu pemeriksaan genitalia.
Sebelumnya, kita izin terlebih dahulu kepada klien. Ibu, saya mau pemeriksaan genitalia. Nanti pakaian dalamnya siap untuk dibuka nggak, Bu? Siap ya, Bu ya. Setelah itu, tetap mempertahankan, menjaga privasi klien, lalu mengatur posisi klien dengan posisi dorsal rekumban atau menekuk kedua lututnya. Ibu, saya bantu ya, Bu ya, lututnya untuk ditekuk ya, Bu. Maaf, Bu, sedikit direnggangkan. Setelah itu, memasang pelak atau underpad di bawah bokong klien. Ibu, maaf, bisa ini, Bu, angkat ya, Bu, bokongnya sedikit. Setelah itu, membuka pakaian dalam. Maaf ya, Bu, saya bantu buka ya, Bu. Lalu mendekatkan alat seperti kom yang berisi kapas sublimat dan air DTT serta bengkok. Setelah itu, inspeksi bagian vagina klien, dilihat adanya luka atau tidak. Setelah itu, dilihat juga adanya perdarahan atau tidak, dan dilihat jahitan atau hektingannya masih basah atau tidak. Setelah itu, kita akan melakukan vulva hygiene. Yang pertama itu membersihkan dari labia majora dextra, labia majora sinistra, labia minora dextra, labia minora sinistra, serta dari klitoris sampai anus. Setelah itu, merapikan alat kembali, lalu menanyakan kepada pasien apakah ada gejala hemoroid atau tidak. Ibu, ada tanda-tanda hemoroid atau hasil tidak, Bu? Tidak ya. Setelah itu, memakaikan celana kembali. Saya pakaiin ya, Bu. Setelah itu, menggulung perlak atau underpad. Ibu, bokongnya bisa diangkat sedikit ya, Bu. Setelah itu, kita bisa mengganti handscoon kembali. Lalu, memposisikan pasien kembali untuk ke posisi semula. Ibu, saya bantu ya, Bu ya. Pemeriksaan yang terakhir yaitu pemeriksaan ekstremitas. Ibu, saya periksa ya, Bu, kakinya. Yang pertama, kita inspeksi atau lihat dulu bagian tulang keringnya terdapat udim atau tidak. Setelah itu, dilihat juga apakah terdapat tromboflebitis atau bengkak kebiruan atau tidak. Setelah itu, tekan bagian kedua lutut untuk mengetahui adanya nyeri tekan atau tidak. Ibu, sakit tidak, Bu? Tidak ya, Bu ya. Setelah itu, saya akan merapikan pasien. Maaf ya, Bu, dirapih dulu. Lalu merapikan alat. Dan melepas handscoon. Setelah itu, memberitahu Ibu tentang hasil pemeriksaannya. Baik Ibu, saya telah selesai ya, Bu ya, pemeriksaannya. Mulai dari TTV-nya, alhamdulillah normal ya, Bu. Dan pemeriksaan fisiknya pun tidak ada kelainan. Setelah itu, memberikan saran dan asuhan kasih sayang atau pendidikan kesehatan kepada klien. Dan melakukan terminasi. Baik Ibu, saya telah selesai melakukan tindakannya ya, Bu ya. Jika Ibu membutuhkan saya, Ibu bisa memencet bel yang telah tersedia, atau keluarga Ibu bisa memanggil saya di ruang perawat ya, Bu. Saya permisi dulu. Setelah itu, saya akan mencuci tangan kembali secara 6 langkah. Mencuci tangan 6 langkah. Yang pertama, menggosok kedua telapak tangan, punggung tangan secara bergantian, sela-sela jari secara bergantian, buku-buku jari secara bergantian, kedua ibu jari secara bergantian, dan kuku jari secara bergantian, lalu dibilas dari ujung kuku sampai atas siku serta dikeringkan. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.